Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita. Seluruh kehidupan kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya apapun yang kita lakukan saat ini, ketika kita datang dengan kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Dia bekerja, dia turut campur tangan melakukan kebaikan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita mau buka hati kita, tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya itu bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena keperkasaan kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami punya Tuhan yang maha hadir, hadir dalam setiap kehidupan kami, dan hadirat-Mu itu Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu itu yang memampukan setiap kami. Hadirat-Mu itu yang menyembuhkan setiap sakit kami. Hadirat-Mu itu yang terus menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami percaya hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membuka hatinya untuk Tuhan saat ini. Mari bersama-sama kita mau berkata amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang,
sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, Bapak Ibu. Dan hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Mari sungguh-sungguh dimanapun engkau berada saat ini, mari sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mari sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Mari sungguh-sungguh mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Ya, amin. Hanya Tuhan yang sanggup. Dimanapun engkau berada, biarkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Biarkan Roh Kudus yang memulihkan hidupmu. Biarkan Roh Kudus yang memampukan engkau. Oh, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Naikkan iman percayamu kepada Tuhan saat ini. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan. Jangan goyah imanmu. Kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu, percaya kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang sanggup, tidak ada yang lain yang sanggup memulihkan keadaanmu. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakitmu. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Yes. Mari nyatakan dengan iman percayamu saat ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup, amin. Oh, Dia sanggup, ya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, teramat besar, amin. Yes, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Ia sanggup memulihkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada saat ini, ketika engkau menyanyikan pujian ini, imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
pengharapanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Imanmu semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kita percaya dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Asal engkau sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhan yang engkau percaya. Dan hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakitmu. Kami dari tempat ini, kami berdoa untuk engkau yang sakit. Percaya dengan imanmu bahwa engkau sudah menerima kesembuhan. Setiap sel-sel yang rusak Tuhan sudah pulihkan. Kesembuhan engkau terima saat ini. Terima kesembuhan itu bekerja nyata dalam hidupmu. Bangkitkan iman percayamu hanya kepada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Jangan berputus asa dimanapun engkau berada, Bapak Ibu Saudaraku. Kuasa yang tidak terbatas itu mampu menjangkau engkau. Kuasa Tuhan itu besar, menyembuhkan setiap engkau. Mari dengan iman percayamu saat ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, ya Yesus sanggup memulihkan yang terluka, amin, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup, sebut namanya. Yesus sanggup melakukan perkara yang sangat besar. Yesus sanggup, sebut namanya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup, hanya Yesus yang sanggup, amin, memulihkan perkaramu. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Ya dalam masyana labo, ya dalam labo, ya sekaya dalam labo. Ya Yesus sanggup. Ya la bara la bashanda la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shara la bara la bara la bara la bara. Terjadi sesuai imanmu. Iman yang lemah dibangkitkan saat ini. Yang hilang pengharapan, Tuhan beri kembali pengharapan kepadamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
Jangan khawatir, jangan bimbang mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepadanya. Oh, sebab hanya Dia yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Amin. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang sangat besar. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Dia sanggup. Yesus sanggup, amin, melakukan perkara. Oh, jamahannya sedang bekerja dalam hidupmu saat ini. Yes, Lord. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Hanya Yesus yang sanggup perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dengan iman percayamu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup menyembuhkan sakitmu. Yes, ya Tuhan, hanya Engkaulah Allah kami, satu-satunya Tuhan yang bisa melakukan apapun Tuhan di luar kemampuan kami. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang sanggup menolong hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang menjadi tumpuan hidup kami. Tidak ada satupun di dunia ini Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi panutan hidup kami. Kami percaya Bapa, saat kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, kami tenang Tuhan. Hanya Engkau lah Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, kemenangan pasti terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini tumbuh dalam hidup kami, berbuah lebat, dan bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, ketemu kembali bersama kami di saat teduh hari ini. Kami percaya penyertaan, perlindungan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapak Ibu juga selalu diberi kesehatan, perlindungan dari Tuhan Yesus. Hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan, simpel saja saudara-saudara, tentang iri hati. Apa yang Bapak pikirkan atau Bapak Ibu pikirkan saat melihat ada saudara kita, ada teman kita yang mungkin berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pasangan. Apa yang mungkin kita tiba-tiba muncul dalam
benak kita atau muncul dalam pikiran kita saat melihat saudara kita itu berhasil? Apakah kita ikut bahagia dan menjadikan itu motivasi juga buat kita? Atau malah membuat kita iri, mencurigai, dan mulai berpikir buruk, saudara-saudara. Karena ada kan, misalnya ada saudara atau teman kita yang berhasil, ada yang positif, yaitu dengan ikut bahagia, menjadi motivasi juga buat kita, tapi ada juga yang kita malah curiga, berpikir buruk, jangan-jangan ini hasil yang tidak benar ini. Nah, respon ini kan kadang muncul dalam hidup kita. Di dalam hidup itu ada dua benih, saudara-saudara. Benih yang baik dan yang buruk. Keduanya ini bisa bertumbuh, sama-sama bisa bertumbuh, tergantung bagaimana kita merawat benih ini. Kalau benih yang positif atau benih yang baik ini kita tahu, kalau kita rawat dengan baik, muncullah buah-buah yang positif, yang baik. Nah, benih yang buruk ini kalau kita kalau kita rawat juga, ya akan tumbuh juga benih yang buruk. Satu hal, iri hati. Ini merupakan bisa dibilang benih yang mungkin bisa muncul dalam hati kita. Kalau kita rawat itu, bahayanya luar biasa, saudara-saudara. Kita tahu di kisah-kisah di Alkitab ada Kain iri sama Habel. Karena Habel persembahannya diterima sama Tuhan, Kain tidak. Kita tahu juga saudara-saudaranya Yusuf iri sama Yusuf, dia yang paling dicintai sama bapaknya. Sampai saudara-saudaranya ini mereka-rekakan yang jahat untuk si Yusuf ini. Ada lagi si Saul, iri sama Daud. Kalau dibilang Saul ini saat berperang itu membunuh beribu-ribu musuh, Daud ini berlaksa-laksa. Lebih banyak, iri akhirnya si Saul. Rasa iri hati ini dapat berakibat buruk pada diri kita sendiri, saudara-saudara. Saya bisa mendefinisikan gini, iri hati itu adalah ketidakpuasan kita terhadap apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lihat, karena kita ingin sesuatu yang mungkin bukan porsinya kita, tapi kita tidak bisa memperolehnya. Akhirnya apa? Kita membunuh, kita melakukan kejahatan. Gara-gara iri seseorang bisa saling bertengkar, bahkan saling bunuh. Banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Saudaraan iri gara-gara mungkin saudara yang satu lebih dimanja atau lebih sukses. Saudara yang satunya iri akhirnya melakukan kejahatan kepada saudaranya. Wow. Iri hati ini menimbulkan kebencian, saudara-saudara. Iri hati itu bisa dibilang gini, iri hati itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kan aneh ya, saudara-saudara. Ini model apa hidup kayak gini, saudara-saudara? Kalau iri hati itu kita biarkan tumbuh subur dalam hidup kita, itu tuh membuahkan niat-niat jahat loh. Dari iri itu niat jahatnya muncul buahnya. Dan itu berbahaya. Dari mulai perkataannya sudah negatif, terus mulai kehidupannya tuh senengannya bertengkar aja. Waduh, ini berat, saudara-saudara. Iri hati itu juga gini, iri hati itu suka membandingkan hidupnya sama hidupnya orang lain. Waduh, dia kok lebih cantik ya. Waduh, dia kok lebih kaya ya. Dia kok punya ini, kok punya itu ya.
dia kok lebih pinter ya, padahal sekolahnya sama, belajarnya ya sama. Oh dia kok lebih sukses ya, padahal kita jalannya bareng loh. Tapi kok dia lebih, kok dia lebih. Itu saudara-saudara. Orang yang iri hati, dia tidak pernah punya damai dalam hidupnya. Hidupnya tuh gelisah terus. Kelihatan saudara-saudara. Orang yang iri hidupnya tuh gelisah terus. Tidak pernah punya damai. Apa ya enak saudara-saudara hidup kayak gitu saudara. Nah ini pesannya saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita memelihara benih iri hati dalam hidup kita. No, jangan. Jangan pernah ngundang iblis itu masuk dan meracuni hidup kita. Dan akhirnya apa? Kejahatan demi kejahatan itu muncul dalam hidup kita. Jangan saudara-saudara. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Wow. Dengan iri hati kita tuh satu saudara-saudara. Tidak bisa bersyukur. Karena apa? Bandingin terus hidup kita sama hidup orang lain. Tidak ada bersyukurnya kita itu saudara-saudara. Dengan rasa iri itu kayak gitu. Kita tuh kadang gini sering terpukau melihat wow kehidupan orang lain cuma di sosial media. Kadang tuh kayak gitu. Di Instagram, di TikTok melihat orang, jalan-jalan, makan enak, nikmati hidup keluarganya enak. Kadang tuh kita tuh enggak sadar bahwa apa yang terlihat di sosial media itu tuh ya cuma yang indah-indah tok saudara-saudara. Enggak ada yang buruk-buruk tuh ditonjolkan atau diperlihatkan di sosial media. Ya enggak ada saudara-saudara. Di sosial media itu ya yang ditunjukkan tuh yang sudah perfectnya, yang sudah sempurnanya, yang sudah settle-nya. Itu yang ditunjukkan. Lah Kak yuk mosok kita mau iri sama hal-hal yang terlihat tidak real di sosial media. Ingat saudara-saudara, iri hati itu menghasilkan banyak kejahatan. Tetapi saat kita mulai mengucap syukur, menerima apa yang sudah Tuhan beri, itu tuh membuat hidup kita ini jauh lebih damai. Hidup kita nggak jadi gelisah. Lihat aja saudara-saudara. Orang yang hidupnya gelisah aja, nggak nyaman, itu pasti ada sesuatu. Salah satunya ya mungkin iri ini saudara-saudara. Renungan ini simpel saudara-saudara. Simpel sekali. Jangan pernah kita membiarkan benih iri hati itu masuk dalam hidup kita. Jangan saudara-saudara. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk menerima apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Biar kita bisa mengucap syukur. Biar apa sih? Biar damai sejahtera itu muncul. Kalau sudah damai sejahtera itu muncul, enak. Orang mau pusing mau ngapain aja kita nggak peduli. Ya kita menikmati hidup kita. Tanpa kita harus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ayo Bapak Ibu, renungan ini singkat. Tetapi saya percaya saat kita mulai mengucap syukur. Saat kita mulai tidak membiarkan benih iri hati itu muncul dalam kehidupan kita. Tuhan senang. Hidup kita jadi lebih damai. Hidup kita jadi lebih bisa enjoy. Kita enggak gelisah hidupnya saudara-saudara. Dan saya percaya tuh saat kita mulai mengucap syukur. Membiarkan Tuhan itu terus berdaulat atas hidup kita. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Amin, amin. Kami tim Spasio ada di tim GBC ada di Spasio Office Tower di lantai 6. Setiap hari Minggu kita ada ibadah di 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Mari ajak Bapak Ibu, saudara, rekan semuanya untuk datang menikmati hadirat Tuhan. Kami Selasa juga ada ibadah kul. Ayo bersama-sama bertumbuh. Jika Bapak Ibu ada pergumulan doa, di bawah ini ada
nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi, sampaikan keluhan atau sampaikan pergumulan doa. Kami tim GBC rindu untuk terus menguatkan berdoa untuk Bapak Ibu. Mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tidak mau Tuhan menyimpan benih iri hati itu dalam hidup kami. Kami mau membuang jauh-jauh itu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, mulai mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah beri, yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengucap syukur, damai itu terus mengalir dalam hidup kami. Dan kami bisa menikmati hidup kami ini bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, bimbing kami, sertai kami. Biarlah apa yang kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Diberkatilah engkau. Tuhan terus menyertai engkau. Tuhan terus menjagai engkau. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus menyertai.